Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok C, kelas K013, mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Tantina Haryati SEM AKS. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai non-current liability. Sebelum masuk pada materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Naila Salsabila Effendi, dengan NPM terakhir 067. Kemudian ada Hafid Kurniawan dengan NPM terakhir 225. Kemudian ada Alia Rahmawardani dengan NPM akhir 273. Kemudian ada Anggun Artika Dewi dengan NPM terakhir 324 dan Wafdania Mafiro Janati dengan NPM akhir 424. Demikian perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan memasuki pembahasan materi. Nah, langsung kita akan memasuki pada materi yang pertama, yakni type of bonds. Nah, bonds atau obligasi adalah instrumen utang jangka panjang yang diterbitkan perusahaan atau pemerintah untuk memperoleh dana dari investor. Sebagai imbalannya, penerbit wajib membayar bunga secara berkala dan melunasi nilai pokok saat jatuh tempo. Jenis obligasi terdiri dari secured bonds yang dijamin dengan aset tertentu sebagai jaminan, unsecured bonds atau debenture bonds yang tidak memiliki jaminan khusus, term bonds yang seluruh pokoknya dilunasi pada satu tanggal jatuh tempo, serial bonds yang pelunasannya dilakukan secara bertahap dalam beberapa periode, convertible bonds yang dapat dikonversi menjadi saham perusahaan, callable bonds yang dapat ditebus kembali oleh penerbit sebelum jatuh tempo, zero interest atau deep discount bonds yang tidak membayar bunga periodik tetapi dijual dengan diskon besar. Dan yang terakhir ada income bonds yang bunganya dibayar hanya jika perusahaan memperoleh laba. Nah, ada beberapa alasan mengapa perusahaan itu menerbitkan obligasi, yaitu yang pertama pendapatan dana dalam jumlah besar, yang kedua alternatif pendanaan selain menerbitkan saham, yang ketiga tidak mengurangi kepemilikan pemegang saham, dan yang keempat atau yang terakhir yakni cocok untuk kebutuhan investasi jangka panjang. Nah, selanjutnya yakni ada issuing bonds, di mana ada beberapa proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam penerbitan obligasi. Yang pertama yakni perusahaan menentukan dulu kebutuhan pendanaan. Yang kedua menyusun bond indenture atau perjanjian obligasi. Yang ketiga mendapatkan persetujuan regulator dan pihak terkait. Dan yang terakhir menawarkan obligasi kepada investor melalui underwriter atau investment bank atau private placement kepada investor tertentu. Nah, komponen obligasi terdiri dari face value atau nilai nominal, yaitu nilai yang akan dibayar saat jatuh tempo, coupon rate, tingkat bunga kupon, yaitu bunga yang dibayarkan kepada investor, maturity date, yaitu tanggal pelunasan pokok obligasi, dan market rate atau yield, yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor. Nah, selanjutnya ada valuation and accounting for bonds payable. Yang pertama ada bond valuation. Nah, nilai obligasi ditentukan berdasarkan present value atau PV dari pembayaran bunga di masa depan dan pelunasan pokok pada saat jatuh tempo. Kemungkinan harga jual obligasi ditentukan atas 3 kondisi, yaitu market rate sama dengan coupon rate, sehingga obligasi dijual at par. Market rate lebih besar daripada coupon rate, sehingga obligasi dijual at discount, dan market rate lebih kecil daripada coupon rate sehingga obligasi dijual at premium. Nah, yang kedua yakni accounting for bonds payable. Obligasi diterbitkan pada par memiliki nilai buku yang sama dengan nilai nominal sehingga tidak ada premium atau diskon. Kedua yakni obligasi diterbitkan pada diskon, memiliki harga jual yang lebih rendah dari nilai nominal, beban bunga lebih besar daripada bunga kas yang dibayar, dan diskon diamortisasi selama umur obligasi. Yang ketiga yakni obligasi diterbitkan pada premium, memiliki harga jual yang lebih tinggi dari nilai nominal, beban bunga lebih kecil daripada bunga kas yang dibayar, dan premium obligasi diamortisasi selama umur obligasi. Metode yang digunakan IFRS untuk mengamortisasi premium maupun diskon adalah metode effective interest. Prinsipnya adalah beban bunga sama dengan nilai tercatat obligasi dikalikan dengan effective interest rate. Nah, pada metode ini menghasilkan tingkat bunga yang konstan sepanjang umur obligasi. Nah, selanjutnya ada effective interest method, yaitu adalah metode bunga efektif digunakan untuk mengalokasikan diskon atau premi
premium obligasi dan wesel selama masa berlakunya. Tujuannya adalah agar beban bunga yang diakui setiap periode mencerminkan tingkat bunga pasar atau effective interest rate yang sebenarnya. Nah, langkah-langkahnya itu ada yang pertama adalah hitung beban bunga, yaitu adalah nilai tercatat utang awal periode dikali tingkat bunga efektif. Yang kedua adalah bandingkan beban bunga dengan hubung bunga kas yang dibayarkan. Dan yang ketiga adalah selisihnya merupakan amortisasi diskonto atau premi. Nah, jika obligasi diterbitkan dengan diskonto, maka beban bunga dikali bunga kas dan diskonto diamortisasi dan menambah nilai tercatat obligasi sampai mencapai nilai nominal saat jatuh tempo. Dan jika obligasi diterbitkan dengan premi, maka beban bunga dikali bunga kas, maka beban bunga kurang dari bunga kas dan premi diamortisasikan dan mengurangi nilai tercatat obligasi hingga sama dengan nilai nominal saat jatuh tempo. Nah, materi selanjutnya adalah long term notes payable. Yang pertama ada notes issue at face value, yaitu adalah wesel diterbitkan pada face value atau nilai nominal ketika tingkat bunga yang tercantum set dead rate sama dengan tingkat bunga pasar atau bunga efektif rate. Dalam kondisi ini tidak ada diskonto maupun premi. Contohnya adalah Sendiwa Impor menerbitkan wesel senilai 10.000 dengan jangka waktu 3 tahun, tingkat bunganya nominal 10%, tingkat bunga efektifnya 10%, dan karena kedua tingkat bunga sama, maka nilai kini wesel sama dengan nilai nominalnya, yaitu 10.000. Nah, jurnal saat penerbitkannya adalah cash di debit sebesar 10.000 dan notes payable di kredit sebesar 10.000, dan pengakuan bunga tiap tahunnya ini adalah interest expense di debit sebesar 1.000 dan cash di kredit sebesar 1.000. Baik, selanjutnya untuk jenis long term not payable atau wesel bayar jangka panjang yang kedua, yaitu adalah notes not issue at face value, atau ketika wesel itu tidak diterbitkan pada nilai nominalnya. Jadi di mana uang kas yang diterima itu tidak sama dengan nilai nominal wesel tersebut. Nah, jadi pencatatan akuntansi untuk kondisi ini itu sangat bergantung pada keberadaan bunganya. Yang pertama yaitu ada zero interest bearing notes atau wesel tanpa bunga. Jadi wesel ini itu tidak mencantumkan atau tidak memiliki suku bunga eksplisit, tetapi wesel ini itu mengandung suku bunga yang tersembunyi atau disebut sebagai suku bunga implisit. Jadi tingkat bunga implisit ini itu adalah tingkat yang menyamakan kas yang diterima saat ini dengan jumlah yang akan dibayarkan di masa mendatang pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu, ketika perusahaan itu menerbitkan wesel tanpa bunga, maka perusahaan tersebut itu harus mengukur nilai sekarang atau present value dari wesel tersebut berdasarkan kas yang diterimanya. Lalu, selisih antara nilai nominal wesel tersebut dan nilai sekarangnya itu akan dicatat oleh perusahaan penerbit sebagai diskonto. Kemudian jumlah diskonto ini itu akan diamortisasi secara bertahap dan diakui sebagai beban bunga selama masa berlaku wesel tersebut. Baik, selanjutnya berikut ini adalah contoh ilustrasi mengenai zero interest bearing note atau wesel tanpa bunga. Jadi pada kasus ini, Turtle Cove Company itu menerbitkan wesel tanpa bunga di 3 tahun dengan nilai nominal sebesar $10.000 dan akan dilunasi pada saat jatuh tempo, yaitu setelah 3 tahun. Dengan nilai sekarang dari arus kas masa depan yaitu sebesar $7.721,80, yaitu penerimaan kas pada tanggal penerbitan adalah 9%. Nah, meskipun disebut sebagai wesel tanpa bunga, sebenarnya wesel tersebut itu terdapat unsur bunga yang mana disebut sebagai implicit interest rate, yaitu sebesar 9% tadi. Nah, karena pembayaran $10.000 itu baru dilakukan 3 tahun lagi, maka sesuai dengan konsep time value of money, nilai tersebut itu harus dihitung terlebih dahulu ke nilai sekarang atau present value. Nah, dari perhitungan present value dengan tingkat suku bunga 9% itu diperoleh nilai sekarangnya yaitu sebesar $7.721,80. Artinya, nilai kewajiban yang dicatat perusahaan saat wesel diterbitkan itu bukan $10.000, tetapi sebesar $7.721,80. Nah, jika kita lihat timeline di bawah ini, itu terdapat pembayaran sebesar $10.000 pada akhir tahun ketiga. Dan nilai sekarang dari pembayaran tersebut yaitu adalah $7.721,80 pada tanggal penerbitan wesel. Nah, jadi untuk mencatat jurnal penerbitannya,
Pada saat wesel diterbitkan, perusahaan itu menerima kas sebesar 7.721,80 dolar. Oleh karena itu, jurnal yang dibuat adalah mendebitkan kas dan mengkreditkan wesel bayar sebesar 7.721,80 dolar. Nah, angka ini itu digunakan karena mencerminkan nilai ekonomis kewajiban pada saat ini. Nah, selanjutnya, Turtle Cove itu mengamortisasi diskonto dan mengakui beban bunga setiap tahunnya menggunakan effective interest method. Jadi di sini itu terdapat selisih antara nilai nominal wesel dan nilai sekarangnya. Nilai nominal wesel tersebut itu adalah 10.000 dolar dan nilai sekarangnya itu 7.721,80 dolar. Sehingga terdapat diskontonya sebesar 2.278,20 dolar. Nah, nilai diskonto ini itu nantinya akan diamortisasi selama umur wesel menggunakan metode bunga efektif atau effective interest method. Nah, berikut ini ada tabel amortisasi. Nah, karena ini tuh merupakan wesel tanpa bunga, perusahaan itu tidak melakukan pembayaran bunga tunai setiap tahunnya. Nah, pada akhir tahun pertama, beban bunga itu dihitung dengan mengalihkan nilai tercatat awal sebesar 7.721,80 dolar dengan tingkat suku bunga efektifnya yaitu sebesar 9%. Dan didapatkan hasilnya yaitu adalah 694,96 dolar. Nah, karena ini tuh tidak ada pembayaran bunga tunai pada wesel tanpa bunga, maka seluruh beban bunga tersebut itu menjadi amortisasi diskonto. Akibatnya nilai tercatat wesel itu meningkat dari 7.721,80 itu menjadi 8.416,76. Jadi di jumlah 7.721,80 itu ditambah dengan 694,96. Nah, proses yang sama itu akan dilakukan secara berulang pada tahun kedua dan ketiga hingga nilai tercatat di akhirnya yaitu mencapai 10.000 dolar pada saat jatuh tempo. Jadi zero interest bearing method ini walaupun wesel tersebut itu disebut tanpa bunga, namun Turtle Cove itu tetap mengakui beban bunga melalui metode bunga efektif. Dan pada akhir tahun pertama, perusahaan itu mencatat beban bunga sebesar 694,96 di sisi debit dan wesel bayar sebesar 694,96 di sisi kredit. Pencatatan ini itu menyebabkan nilai tercatat atau carrying amount wesel itu meningkat secara bertahap dari nilai sekarang sebesar 7.721,80 dolar hingga mencapai nilai nominalnya yaitu sebesar 10.000 dolar pada saat jatuh tempo. Nah, selanjutnya kondisi yang kedua yaitu adalah interest bearing notes atau wesel berbunga. Nah, jadi ini itu berbeda dengan kondisi yang sebelumnya yaitu zero interest bearing notes. Wesel ini itu memiliki suku bunga yang ditetapkan secara tertulis atau disebut sebagai stated rate. Namun wesel ini tuh tetap bisa diterbitkan di luar nilai nominalnya jika terdapat perbedaan dengan suku bunga di pasar atau effective rate. Nah, jika suku bunga efektif di pasar itu ternyata lebih besar dari suku bunga yang ditetapkan dalam wesel tersebut atau stated rate, maka wesel tersebut itu akan diterbitkan dengan diskon. Namun sebaliknya, jika nilai sekarang dari wesel tersebut itu melebihi nilai nominalnya, yang dimana terjadi karena suku bunga pasar itu lebih rendah daripada stated rate-nya, maka wesel tersebut itu akan diterbitkan dengan premi atau premium. Nah, dalam praktiknya perusahaan itu akan mencatat akun premi ini itu di sisi kredit pada akun utang wesel atau notes payable dan mengamortisasinya menggunakan effective interest method atau metode bunga efektif selama masa berlaku wesel tersebut. Nah, amortisasi premi ini itu berfungsi sebagai pengurang tahunan terhadap jumlah beban bunga yang diakui oleh perusahaan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh ilustrasi mengenai interest bearing notes. Jadi pada kasus ini, Marie Company itu menerbitkan wesel sebesar 10.000 euro dengan jangka waktu 3 tahun. Dan bunga kontraktual atau stated rate-nya yaitu sebesar 10%. Suku bunga pasar untuk wesel dengan resiko yang sama tersebut yaitu adalah 12%. Pada kasus ini, karena suku bunga efektif sebesar 12% itu lebih besar daripada suku bunga
yang tercatat atau state rate yaitu 10%, maka nilai sekarang dari wesel itu akan lebih kecil daripada nilai nominalnya. Nah, dalam hal ini wesel tersebut akan dikeluarkan dengan diskon. Nah, akibatnya nilai sekarang atau present value dari seluruh arus kas wesel ini tuh turun menjadi 9.520 euro. Selisih antara nilai nominal dan nilai sekarang inilah yang menyebabkan wesel itu diterbitkan dengan harga diskon, sehingga perusahaan itu hanya menerima kas sebesar 9.520 euro. Nah, pada saat penerbitan, Merico itu akan mencatat jurnal dengan mendebitkan akun kas sebesar nilai present value-nya yaitu 9.520 euro dan mengkreditkan akun wesel bayar sebesar nilai yang sama. Nah, nilai ini itu merupakan nilai sekarang dari seluruh arus kas yang akan dibayarkan selama umur wesel. Sekarang mari kita perhatikan tabel amortisasi berikut ini yang menggunakan effective interest method atau metode bunga efektif. Jadi berbeda dengan wesel tanpa bunga sebelumnya, pada kasus ini Merico itu wajib membayarkan bunga tunai setiap tahun kepada investor. Jumlahnya itu tetap, namun dihitung dari bunga yang tercatat yaitu 10%. Itu dihitung dari bunga yang tercatat sebesar 10% dikalikan dengan nilai nominalnya yaitu 10.000 dan didapatkan hasil sebesar 1.000 euro per tahunnya. Namun untuk pengakuan akuntansi, beban bunga yang dicatat itu tidak menggunakan angka 1.000 euro tersebut. Beban bunga itu dihitung dengan mengalihkan nilai yang tercatat atau carrying amount awal dengan suku bunga efektifnya yaitu 12%. Misal sebagai contoh, di tahun pertama tersebut beban bunga yang diakui adalah 12% dari 9.520 euro, yaitu didapatkan hasil sebesar 1.142 euro. Nah, jadi di sini beban bunga sebesar 1.142 ini itu lebih besar daripada bunga tunai yang dibayarkan yaitu 1.000 euro. Nah, selisihnya sebesar 142 ini itu ditetapkan sebagai amortisasi diskonto. Amortisasi ini kemudian ditambahkan ke nilai tercatat awal sehingga carrying amount wesel tersebut di akhir tahun pertama itu meningkat menjadi 9.662. Jadi 9.520 tadi itu kita tambah dengan 142 euro. Nah, jadi proses amortisasi ini itu akan terus berulang setiap tahunnya secara bertahap hingga nilai tercatat wesel mencapai nilai nominal penuhnya yaitu sebesar 10.000 euro tepat pada saat jatuh tempo. Nah, sebagai penutup untuk tahun pertama, Merico itu akan mencatat jurnal penyesuaian dengan debit beban bunga sebesar 1.142 euro, kemudian akan mengkreditkan kas sebesar 1.000 untuk bunga yang dibayarkan dan mengkreditkan wesel bayar sebesar 142 euro sebagai pengakuan atas amortisasi diskonto yang menambah nilai utang tersebut. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan jenis yang ketiga yaitu mengenai special notes payable situation atau situasi wesel bayar khusus. Nah, pada saat ini pertama-tama kita akan membahas mengenai note issue for property, goods or service atau wesel yang diterbitkan untuk properti, barang, atau jasa. Nah, jadi terkadang perusahaan itu mungkin menerima properti, barang, atau jasa itu sebagai imbalan atas wesel bayar. Nah, ketika instrumen utang itu ditukarkan dengan properti, barang, atau jasa dalam suatu transaksi, suku bunga yang ditetapkan itu dianggap adil dan wajar. Namun terdapat 3 kondisi di mana pengecualian atas kewajaran tersebut itu sudah tidak berlaku lagi. Yaitu yang pertama, ketika tidak ada suku bunga yang dicantumkan. Kemudian yang kedua, itu ketika suku bunga yang dicantumkan tidak masuk akal atau tidak wajar. Kemudian yang ketiga, itu ketika nilai nominal instrumen utang tersebut itu berbeda secara material dari harga penjualan tunai saat ini untuk barang yang sama atau serupa, atau berbeda dari nilai wajar instrumen utang tersebut. Nah, dalam kondisi pengecualian ini, perusahaan itu tidak boleh langsung mencatat sebesar nilai nominalnya. Namun, perusahaan itu harus mengukur nilai sekarang atau present value dari instrumen
utang menggunakan nilai wajar dari properti, barang, atau jasa tersebut. Atau juga dapat menggunakan jumlah yang mendekati nilai wajar wesel. Nah, jika tidak ada tingkat bunga yang dinyatakan, jumlah bunga itu adalah selisih antara nilai nominal wesel dan nilai wajar properti. Selanjutnya, kita masuk ke situasi wesel bayar khusus yang kedua, yaitu adalah choice of interest rate atau pemilihan suku bunga. Nah, jadi bagaimana jika perusahaan itu tidak dapat menentukan nilai wajar dari properti, barang, atau jasa yang diterima, dan wesel tersebut itu tidak memiliki pasar yang aktif atau siap menampungnya? Nah, dalam kondisi tersebut, untuk menentukan nilai sekarang dari wesel tersebut itu akan menjadi lebih sulit. Jadi, untuk memperkirakan nilai sekarang dari wesel dalam kondisi tersebut, maka perusahaan itu harus memperkirakan suku bunga yang berlaku yang mungkin berbeda dari suku bunga yang dinyatakan. Nah, proses perkiraan suku bunga ini itu disebut sebagai imputasi atau imputation. Dan suku bunga yang dihasilkan dari proses estimasi tersebut itu disebut sebagai suku bunga kalkulasi atau imputed interest rate. Nah, kemudian terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pemilihan suku bunga ini, yaitu antara lain yang pertama, suku bunga yang berlaku untuk instrumen serupa dari penerbit dengan peringkat kredit yang sebanding. Yang kedua yaitu adalah persyaratan yang mengikat atau restrictive covenant, kemudian ada keberadaan jaminan atau kolateral, kemudian ada jadwal pembayaran yang disepakati, dan terakhir yaitu suku bunga pinjaman utama atau prime interest rate yang ada. Nah, suku bunga imputasi ini itu ditentukan oleh perusahaan pada saat wesel diterbitkan. Kemudian segala perubahan suku bunga yang terjadi di pasar setelah tanggal penerbitan tersebut itu akan diabaikan. Nah, selanjutnya untuk bentuk wesel bayar jangka panjang yang keempat yaitu adalah mortgage notes payable atau wesel bayar hipotek. Jadi, mortgage notes payable atau wesel bayar hipotek ini itu adalah surat janji bayar jangka panjang yang dijamin dengan dokumen hukum formal yang disebut sebagai hipotek. Nah, dokumen hipotek ini itu berfungsi untuk menjaminkan hak milik atas aset properti tertentu seperti tanah atau bangunan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Jadi, jika peminjam itu gagal membayar, maka pemberi pinjaman itu memiliki hak atas aset properti tersebut. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat konsep dasar terkait dengan penerimaan kas pada jenis wesel ini, yaitu peminjam itu biasanya menerima kas sebesar nilai nominal nota. Nah, jika tidak ada biaya tambahan, maka nilai nominal tersebut itu adalah kewajiban yang sebenarnya. Kemudian, jika pemberi pinjaman itu mengenakan poin, maka 1 poin itu sama dengan 1% dari nilai nominal wesel tersebut. Oleh karena itu, kas yang diterima peminjam itu akan berkurang. Nah, hal ini secara otomatis akan meningkatkan suku bunga efektif di atas suku bunga yang tertera pada kontrak. Nah, selanjutnya terkait dengan pelaporan keuangannya. Dalam laporan posisi keuangan, utang hipotek itu dilaporkan sebagai liabilitas dengan nama akun seperti mortgage notes payable, yaitu wesel bayar hipotek, atau notes payable secure, yaitu wesel bayar tertagih. Nah, pinjaman hipotek ini itu dapat dibayarkan secara penuh pada saat jatuh tempo atau dibayarkan secara berkala melalui angsuran selama masa pinjamannya. Kemudian, jadi jika dibayar penuh saat jatuh tempo, maka seluruh saldo utangnya itu diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang atau non-current liability dalam laporan posisi keuangan hingga mendekati tanggal jatuh tempohnya. Namun, jika dibayar melalui angsuran, maka bagian angsuran yang jatuh tempo tersebut dalam waktu 1 tahun itu dicatat sebagai liabilitas jangka pendek atau current liability. Sedangkan saldo sisanya itu tetap dilaporkan sebagai liabilitas jangka panjang atau non-current liability. Nah, selanjutnya di sini ada jenis hipotek. Jadi berdasarkan sifat suku bunganya, hipotek itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu suku bunga tetap atau fixed rate, yang kedua yaitu suku bunga variabel atau variable rate atau adjustable rate. Nah, suku bunga tetap ini itu adalah hipotek tradisional yang dimana tingkat
bunganya itu konstan sepanjang masa pinjamannya. Kemudian yang kedua yaitu suku bunga variabel. Jadi ini itu adalah hipotek yang suku bunganya itu dapat berubah-ubah mengikuti fluktuasi pasar yang biasanya itu dipatok berdasarkan suku bunga utamanya atau prime rate atau LIBOR. Kemudian juga biasanya suku bunga ini itu disesuaikan dalam interval 1 atau 3 tahun sekali. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Learning Objectives 3 dengan judul Extinguishment of Non-Current Liabilities yang membahas 3 situasi umum selain pembayaran pada saat jatuh tempo. Yang pertama dengan cara pelunasan dengan uang tunai sebelum jatuh tempo, pelunasan dengan cara menyerahkan aset atau sekuritas, dan pelunasan dengan melakukan perubahan syarat. Nah, ketiga hal ini akan saya bahas lebih lanjut. Yang pertama adalah pelunasan dengan uang tunai sebelum jatuh tempo. Di sini terdapat dua kondisi, yaitu net carrying amount lebih besar dari acquisition price sehingga mengakibatkan gain, yang dimana jika kas yang diberikan itu lebih kecil dari nilai buku utang, maka perusahaan mencatat keuntungan ataupun gain on extinguishment. Bisa juga dengan pelepasan utang, yang dimana perusahaan menghapus nilai tercatat ataupun nilai buku, kewajiban, dan kas yang dikeluarkan dari laporan posisi keuangan. Kemudian ada kondisi acquisition price lebih besar dari net carrying amount yang mengakibatkan loss. Hal ini tuh sebaliknya pada kondisi yang pertama tadi. Apabila kas yang diberikan itu lebih besar dari nilai buku utang, maka perusahaan mencatat kerugian atau loss on extinguishment. Nah, selisih antara jumlah kas yang dibayarkan untuk melunasi utang dengan nilai buku utang tersebut akan dicatat sebagai keuntungan ataupun kerugian dalam laporan laba rugi periode perjalanan. Pada saat dilakukan penarikan kembali, nilai premium atau diskon yang belum teramortisasi itu harus dilakukan penghitungan amortisasinya terlebih dahulu sampai dengan tanggal penarikan. Pembahasan selanjutnya adalah penarikan dengan cara menukarnya dengan aset ataupun sekuritas pada poin kedua tadi. Di sini itu ada dua hal yang dapat kita bahas, yaitu mengenai kreditur dan debitur. Nah, kreditur ini berperan harus ataupun berkewajiban memperhitungkan aset non tunai atau bunga ekuitas yang diterima sebesar nilai wajarnya, sedangkan debitur mengakui keuntungan yang sama dengan selisih lebih dari nilai tercatat utang terhadap nilai wajar aset ataupun ekuitas yang dialihkan sebagai keuntungan. Kemudian penyelesaian dengan memodifikasi persyaratan. Itu dapat dilakukan dengan cara kreditur dapat menawarkan satu atau kombinasi dari modifikasi berikut ini. Misalnya mengurangi suku bunga tercatat, memperpanjang tanggal jatuh tempo, mengurangi nilai nominal utang, ataupun mengurangi bunga yang tertangguhkan atau yang telah akrual. Selanjutnya ada fair value and off balance sheet. Yang pertama ada fair value option. Perusahaan dapat memilih mencatat liabilitas pada nilai wajar untuk mengurangi asimetris penilaian. Yang pertama ada general market risk, yaitu perubahan akibat suku bunga dicatat pada net income. Yang kedua ada credit risk, yaitu perubahan akibat risiko kredit sendiri dicatat pada other comprehensive income atau yang bisa disingkat OC. Terus yang terakhir ada keputusan bersifat permanen atau irreversible. Terus yang kedua ada off balance sheet financing, yaitu strategi meminjam dana tanpa memunculkan kewajiban di neraca atau laporan posisi keuangan. Tujuannya itu untuk menjaga rasio utang tetap rendah agar terlihat lebih liquid. Metode umumnya itu menggunakan special purpose entities atau sewa operasi atau operating leases. Yang terakhir ada membutuhkan pengungkapan ketat dalam catatan kaki. Selanjutnya ada presentation and financial analysis. Yang pertama ada penyajian, yaitu fokus pada transparansi informasi bagi investor dan kreditur dalam laporan keuangan. Seperti neraca itu klasifikasinya antara jatuh tempo, 1 tahun lancar dan 1 tahun tidak lancar. Ada disclosure, yaitu deskripsi utang, suku bunga, jaminan, dan jadwal jatuh tempo 5 tahun ke depan. Dan terakhir ada penyajian nilai wajar sebagai informasi tambahan. Selanjutnya ada penyajian liabilitas, yaitu yang pertama adalah laporan posisi keuangan, yaitu pemisahan jelas antara bagian lancar atau current dan tidak lancar atau non-current. Yang kedua ada catatan atas laporan sifat liabilitas, yaitu tanggal jatuh tempo, suku bunga, dan ketentuan penarikan atau call provision. Yang ketiga ada aset jaminan pengungkapan,
yaitu aset yang dijadikan jaminan atau kolateral untuk utang tertentu. Yang terakhir ada nilai wajar. Nilai wajar itu ya seperti perusahaan wajib mengungkapkan nilai wajar dan liabilitas jangka panjang dalam catatan. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai pembahasan materi pada chapter 14, yaitu mengenai non-current liabilities. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaiannya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.